Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok kontrol procurement akan menjelaskan mengenai tools dan teknik yang ada pada mengendalikan pengadaan. Nah, di sini tools dan teknik yang digunakan adalah expert judgment, claim administration, data analysis, inspection, dan audit. Nah, untuk expert judgment ialah penilaian yang diberikan berdasarkan pengetahuan tingkat tinggi dalam pengetahuan industri sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, yaitu proyek sewa komputer. Penilai bisa merupakan individu atau kelompok dengan pendidikan khusus, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, atau pelatihan dengan topik-topik di bawah ini, yaitu area fungsional yang relevan seperti keuangan, teknik, desain, perkembangan, manajemen rantai pasok pada proyek sewa komputer, hukum, peraturan, persyaratan, dan kepatuhan yang berkaitan dengan proyek sewa komputer, dan administrasi klaim yang berkaitan dengan proyek sewa komputer. Nah, untuk yang tools dan teknik claim administration ini perebutan bervariasi disebut klaim, di mana perebutan ini adalah perubahan yang diminta oleh mereka di mana pembeli dan penjual tidak dapat mencapai kesepakatan tentang kompensasi untuk perubahan atau tidak setuju bahwa perubahan telah terjadi. Nah, jadi di sini jika para pihak sendiri tidak menyelesaikan klaim, itu mungkin harus ditangani sesuai dengan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu biasanya berbentuk prosedur yang ditetapkan dalam kontak berikut. Nah, penyelesaian semua klaim dan sengketa melalui negosiasi adalah metode yang paling disukai. Dimana nanti misal jika ada klaim itu yang berbentuk dokumentasi itu diproses, dipantau, dikelola sepanjang siklus hidup kontrak. Nah, itu nanti misal seperti klaim case management, optimal health, atau yang lain-lain itu nanti solusi yang diberikan mengenai claim administration nanti berbentuk negosiasi. Nah, untuk tools dan teknik data analisis, yaitu di sini data analisis bisa diterapkan keterbatasannya melalui performance review, earn value analysis, dan trend analysis. Di mana ini performance review ini tinjauan kinerja pengadaan penjual untuk memberikan ruang lingkup proyek dan kualitas dalam cost dan schedule dibandingkan dengan kontrak. Hal ini mencakup review dari penjual dan pemberi, inspeksi, serta kualitas audit yang dilakukan selama pelaksanaan menjual jasa. Nah, untuk yang earn value analysis ini ada 3 kriteria di mana simbolnya itu nilai yang direncanakan atau plan value, yaitu anggaran resmi yang direncanakan dalam komponen work breakdown structure. Nah, anggaran tersebut selama proyek itu menentukan pekerjaan fisik yang seharusnya telah diselesaikan. Nah, untuk earn value ini atau EV itu anggaran terkait pekerjaan resmi yang telah diselesaikan. Nah, itu EV tidak boleh lebih besar dari anggaran PV dalam suatu komponen. Nah, itu biasanya digunakan untuk menghitung persentase menyelesaikan suatu proyek, yaitu kriteria pengukurannya. Kemajuan harus ditetapkan untuk setiap komponen work breakdown structure untuk mengukur pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, yang terakhir yaitu adalah actual cost, di mana biaya itu adalah realisasi yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan pada suatu kegiatan selama periode waktu tertentu. Nah, ini total biaya yang dikeluarkan itu menyelesaikan pekerjaan yang diukur oleh earn value tadi. Nah, ini actual cost itu perlu sesuai dengan definisi yang dianggarkan pada PV dalam ukuran earn value. Misal jam langsung, atau biaya langsung, atau semua biaya yang termasuk yang tidak langsung, yaitu tidak memiliki
keterbatasan mencapai earn value yang diukur. Nah, di sini variasi jadwal dan biaya itu indeksnya dengan untuk yang jadwal itu earn value dikurangi plan value, sedangkan yang biaya itu adalah earn value dikurangi actual cost. Nah, di sini setelah ada earn value analysis ini ditindaklanjuti mengenai trend analisis, di mana trend analisis juga mengungkit mengenai plan value, actual cost maupun earn value. Nah, di sini analisis tren dapat mengembangkan perkiraan apa saja saat penyelesaian EAC tadi, estimation at completion, untuk kinerja biaya untuk melihat apakah kinerja membaik atau memburuk. Nah, di sini metode estimation at completion ini bisa berbentuk chart atau peramalan, yaitu forecasting, seperti yang dilakukan pada metode sebelumnya, yaitu mengenai manajemen lainnya. Ya, kemudian ada inspeksi. Inspeksi adalah tinjauan terstruktur atas pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Ini mungkin melibatkan ulasan sederhana dari kiriman atau ulasan fisik aktual dari proyek sewa komputer. Pada proyek konstruksi atau teknik atau infrastruktur, inspeksi melibatkan penelusuran oleh pembeli dan kontraktor untuk memastikan pekerjaan yang sedang berlangsung dapat dipahami oleh kedua pihak. Nah, selanjutnya audit. Jadi audit sendiri adalah tindakan terstruktur dari proses proyek. Dalam kasus ini adalah proyek pengadaan sewa komputer. Hak dan kewajiban yang terkait dengan audit sendiri harus dijelaskan dalam kontrak pengadaan sewa komputer. Observasi dari audit yang dihasilkan juga harus diperhatikan oleh manajer dan anggota tim proyek sewa komputer untuk melakukan penyesuaian pada proyek bila dirasa diperlukan untuk melakukan penyesuaian pada proyek sewa komputer ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.